Oh, oh ya, selamat datang di rumah saya, Bay. Akhirnya orang yang dulu kaya, dulu orang yang sok angkuh, dan sekarang membutuhkan sama saya juga. Oh ya, Mbak, kamu pindah ke sini. Permisi. Ya, duduk. Tak pikir kamu nggak bakalan datang, Bay. Oh, ini yang mau lamar. Ya, ini juga yang mau lamar pekerjaan. Dia dulu tuh orangnya kaya, sukses dalam bidang bisnis, tapi dengan pemikiran yang tidak maju sehingga dia tuh mengalami kebangkrutan. Dan dia tuh kesini tuh mau ngelamar pekerjaan juga sama kalian. Ya udah gini aja, ada poin aja ya. Kalau kamu memang mau butuhkan pekerjaan ini, kamu harus mempersiapkan uang sebesar 40 juta. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini. Tapi ada orangnya kira-kira dalam ya, Bos? Nah itu makanya aku nggak tahu. Assalamualaikum. 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 Kayaknya cowok yang ini, Bos. Yang jawab barusan, Bos. Ya, waalaikumsalam. Ya mas, ada. Saya Bayu, Mas. Saya mau ketemu sama Bu Sukarna. Ada, Mas? Bu Sukarna itu nenek saya mas. Oh, berarti cucunya Bu Sukarna? Iya mas, tapi nenek saya sudah meninggal mas. Hah? 5 bulan yang lalu. Udah meninggal? Iya mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas kok kenal nenek saya mas? Aduh, saya nggak nyangka ya. Nah, jadi gini, Mas. Saya itu dulu pernah kerja di perusahaan dekat sini, Mas. Oh iya mas. Saya pernah merintis usaha dan saya bangkrut. Kemudian ya yang memberikan saya tumpangan ya Bu Sukarna ini, Mas. Jadi selama saya posisi ada di bawah, selama saya masih nggak punya apa-apa, saya diberikan tumpangan sama Bu Sukarna ini, Mas. Nah makanya sekarang karena keadaan ekonomi saya sudah normal kembali, saya pengen ajak Bu Sukarna dan juga siapapun yang mau Bu Sukarna ajak, mau saya bawa ke kota buat tinggal di rumah saya, Mas. Tapi gimana lagi mas? Nenek saya sudah meninggal mas. Ya itu saya nggak nyangka banget ya. Duduk mas. Gung, aku minta tolong sama kamu, Gung. Kamu beli cemilan, Gung, dekat-dekat sini, Gung. Sama minumnya, Bos. Ya, baik, Mas. Oh, berarti Mas siapa, Mas, namanya, Mas? Ya, rumah mas namanya. Tapi dulu kok saya nggak pernah lihat Mas Umam di sini ya. Saya lama loh, Mas, tinggal di sini. Kebetulan saya kerja mas di luar mas. Oh iya, soalnya dulu dari almarhumah Bu Sukarna itu pernah cerita sama saya kalau dia punya cucu dan kerja di luar pulau katanya gitu. Iya. Oh berarti Mas, ini Mas siapa? Umam mas. Mas Umam. Oh gitu. Duh, saya gak nyangka banget ya, Mas. Padahal ya Mas Umam juga ya bersabar lah. Terus Mas Umam di sini tinggal sama siapa, Mas? Ya tinggal sendirian mas. Gini aja deh. Nenek saya meninggal. Gini aja, Mas. Ini mungkin salah satu apa ya, balas budi saya terhadap nenek Mas Umam. Nanti Mas Umam saya kasih kerjaan. Waduh, takut ngerepotin mas. Loh, nggak apa-apa, Mas Umam. Ini kan juga salah satu apa ya, kebaikan yang ditanam oleh nenek Mas Umam. Kalau misalkan kita menanam kebaikan, Mas, pasti tumbuhnya akan kebaikan, bukan keburukan. Sama kalau misalkan kita nanam padi, kita rawat, kita siram, kita beri pupuk, tumbuhnya pasti padi, jadi padi yang bagus gitu. Nah mungkin sekarang memang sudah rezekinya Mas Umam gitu. Jadi saya minta tolong dengan sangat Mas Umam jangan tolak
nanti saya ada kerjaan, Mas Umam bisa tinggal di rumah saya, dan kebetulan juga rumah saya ada beberapa karyawan yang tinggal di rumah saya di kota, di luar kota gitu. Jadi gak enak nih Mas. Ya nggak apa-apa Mas Umam, yang penting kan Mas Umam ada kerjaan gitu. Gimana? Ya sudah, kalau Mas Bayu yang minta. Nanti malam insya Allah saya balik ke luar kota. Nanti malam Mas Umam langsung saya jemput ke sini. Iya Mas. Ya udah Mas Bayu tak tinggal dulu bentar, saya buatkan kopi Mas Bayu. Nggak usah repot-repot Mas Umam. Gak apa-apa Mas, cuma bentar. Oh ya Bentar udah. Mas. Oh iya. Oh. Belum hubungin si Sopian nih. Halo, assalamualaikum, Yan. Saya sudah sampai, cuman saya masih ada di rumahnya Bu Sukarna ini. Ya, sekitar jam 4:30 lah nanti kita ketemu. Ya udah, bawa aja tuh anak buah kamu. Oke. Ya udah, nanti saya kabarin yang ketemu di mana. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Assalamualaikum. Ini sih bener Bayu. Sampein aja. Oh iya, David nih. Apain, Fit? Apa kabar? Nanya kabarku. Kabarku baik lah. Oh, tambah sukses. Hah? Ih, kamu terkenal ya dari sini, Ya, Fit? ya, semua orang itu tahu kalau aku itu udah sukses. Contohnya barusan, dia tuh gak kenal aslinya. Tapi ya, sering lihat aku di... Lihat di mana? Ya ketika aku bareng sama orang-orang yang sukses. Oh dia iya, tuh- kalau ngomong ya diselesaikan dulu dong. Gitu ya. Iya. Kamu ngapain di sini? Aku lagi berkunjung ke rumahnya almarhum Bu Sukarna, karena aku kan apa ya? Iya. Kamu dulu kan pernah tinggal di sini kayaknya ya? Hah? Iya, Fit. Tinggal di sini ya semenjak aku bangkrut. Kamu tahu sendiri kan aku bangkrut, jadi aku merantau keluar kota. Terus, kamu gimana perkembangannya? Masih aja tetap? Apa udah bangkit lagi dari keterpurukanmu? Ya, alhamdulillah, Fit. Aku sekarang bisa Ya, bisa kenapa? Mulai Bisa lagi. makan. Semua orang bisa makan. Nggak gini loh. Aku tuh kasihan sama kamu. Kamu tuh ibaratkan keong. Hah? Rumahnya pindah-pindah. Tahu kan keong? Hah? ya, karena kan aku dari dulu emang pembisnis, Fit. Dan kebetulan sekarang ya udah alhamdulillah udah Pembisnis? mapan lagi gitu. Pembisnis. Kalau pembisnis sih pindah-pindah rumah ya rumahnya bagus-bagus, ha? Karena di setiap kota itu mempunyai rumah pribadi. Tapi kalau kayak kamu tuh pembisnis apaan? Kemarin kamu udah bangkrut, ya kan? Gini, aku mau nawarkan pekerjaan sama kamu. Kebetulan aku lagi ngerekrut banyak karyawan. Dan ya kamu bersyukur banget ketemu sama aku di sini. Loh, Kalau kamu berminat, kamu datang ke tapi rumahnya. aku ada kerjaan juga, Fit. Kerjaanku aja udah banyak banget nih. Kamu masih nawarin kerjaan juga. Emang kamu kerja apa? Hah? Jarang-jarang loh temen kamu yang baik hati ini menawarkan pekerjaan yang bagus. Kamu tahu perusahaan terbesar di sini. Nah, disitulah aku bekerja. Emang kamu Gitu kerja di loh. perusahaan apa, Fit? PT Surya Atmaja. Kamu tahu kan? Hah? Udah gak usah kayak gitu. Semua orang sudah tahu. Kamu gak usah kaget. Di Surya Atmaja. Kenapa? Lah, kamu Bagus ya? Kamu di bagian apa, Fit? Kalau masalah bagian apa kamu gak usah tahu. Yang jelas, aku tuh sekarang membutuhkan karyawan banyak. Dan kebetulan, ya, gak ada tuh orang mau menawarkan kalau bukan sama temennya sendiri. Dan aku bentar lagi bakalan diangkat menjadi seorang manajer. Oh, jadi kamu calon manajer? Ya iyalah, gak kayak kamu.
Kamu membangun suatu usaha aja gak bisa, ha? Kalau kamu bisa, usaha kamu gak bakalan bangkrut. Aku nanya. Kayak aku nih, pinter dong. Nggak usah sombong, dengan Fit. prestasinya aku mau diangkat nih sebagai manajer. Ya, oke. Kamu hebat deh, nomor 1. Cuman kamu itu nggak boleh sombong, Fit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku juga heran. Kalau perekrutan karyawan itu kan di kantor, di perusahaan kamu. Tapi kok malah ke rumah kamu, Fit? Kalau masalah itu kamu gak usah tahu. Kamu mau bekerja enggak? Hah? Kalau kamu mau bekerja, aku sekarang lagi buka lowongan. Apa aja sih? Kamu datang ke rumahnya. Persyaratannya apa aja sih? Ya biasalah. Yang pertama, ya kamu harus melengkapi surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua ya kamu harus tahu. Nah, sekarang tanpa gini ya, kamu gak bakalan masuk. Nggak, bentar deh. Kamu rumahnya Apalagi di mana? di Fit? perusahaan besar. Kamu rumahnya di mana? Gak usah banyak ngomong. Di mana? Rumah kamu? Kalau kamu mau ke rumahnya aku, kamu datang aja Gang Melati nomor 1A. Hah? Rumah yang paling besar itu adalah rumahku. Oke? Aku gak banyak waktu ngeladenin kamu. Soalnya aku lagi banyak urusan. Aku tuh kasihan banget sama kamu. Supaya kamu itu tidak mondar mandir cari pekerjaan, baik. Jarang-jarang orang baik kayak aku nih. Hah? Untung kamu punya teman kayak aku. Gaya Fit. Ternyata David ini yang bakalan jadi calon manajer. Tapi kalau misalkan ada perekrutan di perusahaan, kenapa kok dilakukan di rumah? Kalau misalkan memang membutuhkan SDM banyak, seharusnya kan dilakukan di kantor. Nggak beres nih David nih. Telepon Sopian lagi nih. Halo, assalamualaikum Yan. Nanti kita ketemu jam 4 aja ya. Ya, di rumahnya si David itu, anak buah kamu. Ya, aku tahu dia barusan ketemu sama aku. Tapi kamu nggak usah ngomong-ngomong ya. Kalau misalkan kamu mau ke sana, dan kamu juga nggak usah ngomong-ngomong masalah aku. Pokoknya intinya kamu diem jam 4 udah datang aja ke sana. Nanti urusanku, aku bakalan jelasin ke kamu di sana. Nggak usah telepon-telepon siapapun di kantor. Oke. Yaudah, assalamualaikum. Mas, berkasnya udah dikasih kepada David ya? Sudah biasa ya. Oh iya, sama. Ya udah. Sini Mas. Sini Mbak. Iya, Pak. Siapa? Siapa? Iya ya. Duduk. Oh ya, masalah lamaran kalian berdua kan Oh, sudah iya. dikasihkan kemarin. Sama berkas-berkasnya semuanya ada 2 Pak ya? Sudah. Oh iya. Besok kalian bisa langsung ke kantor kita. Nah, jadi kita diterima Pak? Ya pasti diterima lah, karena kalian berdua itu lamar pekerjaan melalui orang dalam, dan saya menjamin kalian itu lolos tes Oh, tanpa interview iya, Pak. di kantor. Kalian cukup ngasih lamaran pekerjaan, sudah kan kemarin? Dan sekarang kalian interview. Kalau masalah interview sih menurut saya itu gak penting. Nggak penting ya, ya gak penting. Soalnya kan ini kan perusahaan besar ya Pak, masa gak ada interview Pak? Kalau kalian di kantor, kalian harus interview. Kalau kalian ngelamar lewat saya, kalian gak usah interview. Tapi ada salah satu syarat yang belum kalian penuhi. Apa ya Pak? Kalian harus melengkapi satu syarat lagi. Syarat apa lagi? Apa Pak? Kalian kan tahu, perusahaan yang kalian bakal bekerja itu perusahaan besar, perusahaan ternama di kota sini. Iya. Gak sembarangan orang bisa masuk di sana. Kalian sangat beruntung karena sudah melalui saya buat ngelamar pekerjaan. Kalian harus bayar untuk Bayar Pak. uang pelicin lah, 30 juta. Mau bayar Pak? Berapa Pak? 30 juta. Itu pun kalian kalau mau.
Oh ya, kalian nggak usah kaget kayak gitu. Kalian yang tahu, pekerjaan sekarang itu sangat susah. Banyak orang yang mempunyai ijazah tinggi itu tidak bekerja. Iya bener Pak, cuman kan ini perusahaannya besar, emang nggak masalah Pak, nggak ada resikonya ya. Kalau masalah nggak masalahnya itu tergantung saya. Oh iya sih Pak. Kalian itu cukup bekerja saja, datang kantor dengan rapi dan disiplin, kalian sudah aman. Kalau masalah itu kalian nggak usah pikirkan. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa, saya bakalan hubungi teman saya karena anaknya mau bekerja juga. Oh jangan Pak, iya kita mau kok, kita mau. Cuman kalau pertama kita interview dulu kenapa? Gak apa-apa Pak. Maksudnya tuh pengganti itu pelicinya gitu, itu gak bisa dikurangin Pak. Kalian gimana sih? Sudah dikasih enak masih minta yang ruwet. Kalau masalah pelicin itu emang udah wajib. Berapa Pak? 30 juta. 30 juta. Aduh. Ini per orang 30 juta Pak atau patungan? Ya per orang lah. Karena gaji yang bakal kalian terima itu ya mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan sudah terlunasi dengan apa yang Iya, bener, kalian Pak. keluarkan. Cuman kan kita sekarang belum dapat gaji apa-apa. Gimana? Itu bisa dicicil nggak Pak? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalian harus kontan. Kalau kalian mau bekerja, kalau emang nggak mau kerja nggak apa-apa. Aku telepon teman aku nih. Jangan Pak, yang penting saya diterima di perusahaan Bapak. Oh iya Pak, bener. Tapi akan bayar, Pak. kasih saya waktu ya Pak. Saya bakalan kasih kalian waktu 2 hari. Kalian harus melunasi persyaratan itu. Oh ya, kalian besok boleh bekerja ya. Tapi saya ingatkan jangan sampai bocor ke karyawan lain. Baik Pak. Kalau kalian masih bocor sama karyawan lain, saya nggak bisa mempekerjakan kalian berdua. Oke? Kalau ada sampai ada yang tahu kita gimana Pak? Nggak bakalan ada yang tahu kalau kalian berdua tidak membocorkan. Tunggu bentar ya. Halo Pak. Iya Pak Anton. Saya mohon maaf. Kalau masalah lowongan pekerjaan di perusahaan kita itu udah penuh. Saya mohon maaf tidak bisa membantu anaknya Bapak. Oh iya Pak. Lain kali kalau perusahaan kita sudah membuka lowongan pekerjaan, orang yang pertama saya hubungi Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Oke, kalian berarti sudah paham semua ya persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi saya mau tanya satu lagi Pak, itu yang masuk lewat Darul ini cuma kita apa ada yang lain? Bentar lagi ada yang mau ngelamar pekerjaan di sini. Sebelum itu nggak ada Pak? Nggak Baru ada. kita ya? Iya, Oh, jadi karena kita cuma butuh 3 karyawan baru. Oh. Makanya saya ajak teman saya sih yang pengangguran mau bekerja juga. Dia suruh datang sini. Oh ya, saya di bagian apa Pak? Saya kan kemarin di lamaran daftarnya di sekretaris Pak. Saya keterima di sekretaris kan Pak? Oh, kalau masalah itu saya mohon maaf Mbak. Loh. Karena di sekretaris sudah ada yang menempati. Dan terpaksa Mbak Windy ya? Iya. Mbak Windy saya bakalan taruh di bagian marketing. Bapak kok gitu Pak? Kan saya sudah bayar. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau Mbaknya nggak mau. Kalau saya Pak, di bagian apa? Kalau kamu Mas, kamu bakal menempati posisi bagian keuangan. Keuangan? Karena saya lihat Mas ini mempunyai potensi yang bagus dalam bidangnya. Kalau Mbak itu ya kemarin saya emang berjanji buat menempatkan Mbak itu di bagian sekretaris karena sekretaris Iya, sudah Pak. ada yang menempati. Terpaksa Mbak itu di bagian marketing. Gimana? Kalau kalian Mbaknya gak mau ya gak apa-apa. Coba kalian telepon anaknya Pak Anton. Ini kan buat- lampiran-lampiran yang saya sertakan. Oh, kalau masalah lampiran-lampiran itu ya gak usah kamu hiraukan, gak usah kamu pikirkan. Kalau masalah itu semua data-data sudah masuk sama saya. Oke? Kalau saya agak mahir gimana Pak? Saya kan lulusannya sekretaris. Kalau Mbaknya Saya gak bukan mahir, tahu, Pak. Mbak itu bisa belajar sambil bekerja. Ada karyawan saya yang siap mengajari Mbaknya. Sudah paham ya? Ya. Hah?
soal telitinya itu Pak gimana Pak? Kalau masalah Transfer apa? ya transfer aja, transfer. Ya, saya nggak mau Besok saya pakai tunai. Pak, ya. Oke. Banyak gimana? Iya Pak. Sudah paham semua ya? Sudah Pak. Oke, kalian besok berpakaian rapi, datang ke kantor. Kalau Sapam nanya, bilang kalau kalian sudah ngomong langsung sama Pak David. Ya, Oh, ya. iya. Oke? Oke, kalau sudah gak ada yang mau ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, selamat datang di rumah saya, Bay. Akhirnya orang yang dulu kaya, dulu orang yang sok angkuh, dan sekarang membutuhkan sama saya juga. Oh iya Mbak, kamu pindah ke sini. Permisi. Ya duduk. Tak pikir kamu gak bakalan datang, Bay. Oh ini yang mau lamar. Ya ini juga yang mau lamar pekerjaan. Dia dulu tuh orangnya kaya, sukses dalam bidang bisnis, tapi dengan pemikiran yang tidak maju sehingga dia tuh mengalami kebangkrutan. Dan dia tuh kesini tuh mau ngelamar pekerjaan juga sama kalian. Berkah-berkahnya kamu sudah bawa apa belum? Belum, kan katanya cuma disuruh datang orangnya Loh, di sini. seharusnya kamu kalau butuh pekerjaan ini, kamu tuh harus melengkapi surat lamaran pekerjaan. Oke. Nih contoh. Emang yang terpenting surat lamaran pekerjaannya? Di mana-mana kalau orang mau melamar pekerjaan itu pakai surat lamaran dong. Hah? Oke. Dulu emang Tapi kamu itu aku lihat mereka berdua gak bawa surat lamaran nih, Fit. Sudah di kantor saya kemarin. Oh, kamu gak usah memalingkan pembicaraan. Kalau Mbak Mas ini kemarin sudah ketemu sama saya dan surat lamarannya sudah ada di saya. Iya Mas, udah deh, kalau gak niat gak usah Mas. Kalau kamu gak niat, mendingan kamu pergi aja. Tapi kalau menurut saya dia itu sangat butuh pekerjaan. Secara dia itu sekarang sudah bangkrut. Nah, Gini Pak, kan Dit. ini kan ada biayanya ya Pak. Kalau udah bangkrut berarti udah miss. Iya Pak ya. Ya Pak. sebenarnya ya, Ini kira-kira bisa bayar nggak Pak? sebenarnya ya Mbak Mas, saya ngundang ke sini dia tuh tidak untuk memperkerjakan dia tuh. bentar. Aku nanya dulu nih. Gak usah ngomong masalah dulu aku yang bangkrut atau apa, Fit. Kamu juga pernah aku tolong. Jadi kalau misalkan kamu undang aku ke sini cuman buat aku dihina seperti ini, ya ngapain kamu masih ngundang aku di sini, Fit? Kamu nggak usah sombong, Fit. Masih banyak orang yang lebih sukses daripada kamu, dan juga Mbak ini masih calon karyawan ya, masih belum diterima di kantor. Jadi nggak usah sok-sokan bilang-bilang saya miskin, apalagi kita nggak kenal. Gitu. Bentar, Mas di sini harus sopan ya Mas. Ini Saya sopan, saya sudah sopan. Cuman saya mempertegas. Kalau misalkan sekiranya harga diri saya mau direndahkan, ya saya nggak bakalan diem. Pak, kalau udah butuh harga diri juga gak penting Pak. Lagian kita nggak kenal, Pak, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Hei, Tapi kok baik, aku sengaja mengundang kamu supaya kamu tuh tahu keadaanku sekarang itu seperti apa dan keberhasilanku itu seperti apa. Hah? Supaya kamu nggak sok angkuh. Hah? Ya, Aku bukan kamu dulu emang di atas, tapi kalau sekarang kamu sekarang di bawah. aku bukan so angkuh. Membutuhkan aku dan mengemis-ngemis pekerjaan. Oke? Aku bukan so angkuh, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau setahu Covid secara prosedur atau standar operasional dari kantor, nah di mana-mana ya orang mau melamar kerja datang ke kantor. Untuk masalah kerjaan kita bahas di kantor. Tapi kalau misalkan ini disuruh datang ke rumah kamu, maksudnya apa? Pasti kan ada hal yang lain gitu. Aduh Mas, bentar Mas, ini kan dipermudah gitu ya. Jadi kalau Mas gak mau ya udah, jangan mempersulit Bapak David. Saya nggak mempersulit. Gimana sih kok bisa orang yang melamar kerja mempersulit? Ya udah gini aja, the point aja ya. Kalau kamu memang mau butuhkan pekerjaan ini, kamu harus mempersiapkan uang sebesar 40 juta. Loh, Karena perusahaan yang tempat saya bekerja itu perusahaan ternama, perusahaan besar. sebentar. Orang mau cari kerja, orang mau kerja itu karena dia pengen dapat duit, Fit. Tapi kenapa kok aku misalkan memang mau melamar kerja, kenapa aku diminta uang 40 juta? Itu uang apa, Fit? Kamu sudah bersyukur ya. Aku masih memberikan kesempatan sama kamu untuk bergabung di perusahaan saya. Ijazahnya kamu itu apa? Hah? Ijazah Iya. aku S1. S1, ya.
sekarang ijazah itu tidak sangat terlalu penting. Enggak, ini enggak beres soalnya. Yang pertama, perekrutan dilakukan di rumah, bukan di kantor. Yang kedua, diminta uang diminta uang 40 juta. Diem. Biasa aja kalau ngomong sama bos. Diem. Dia atasan loh mas. Mas lagi Astaga. Kamu jangan Masa seenaknya. kayak gini sih yang Ini mau rumah masuk aku. ke- Kamu dulu emang Mohon maaf, ini bukan masalah rumah kamu atau rumah siapa. Ini masalahnya. Nggak punya uang nih kayaknya nih ya Pak ya. Sekarang saya tanya Mbak, masuk akal nggak orang kerja mau cari uang tapi malah diminta uang, masuk akal nggak? Masuk akal, ini kan perusahaannya besar mas, ini nggak mudah loh. Berarti mau nyumbang ke perusahaan, mending dikasihkan ke yatim piatu Mbak daripada dikasihkan ke orang ini. Daripada kita repot-repot interview, nggak usah mas, tinggal datang aja ke sini tinggal bayar. Oh seperti itu ya, calon-calon karyawan yang akan kerja di perusahaan besar. Saya yakin 3 bulan, gak usah nunggu 3 bulan, 1 minggu aja di perusahaan ada orang seperti kalian bertiga, itu bakalan hancur perusahaan. tapi buktinya Kita akan lebih berkembang daripada mas. perusahaan kami itu sangat besar. Beda perusahaan dengan perusahaan kamu. kamu cuman kerja sama orang, Fit, gak usah sok-sokan. Tapi aku berada di dalamnya kan. Hah? Otomatis perusahaan itu ya bagian dari kami. Ya, jangan bilang bagian dari kami. Kamu kerja masih calon kan? Kamu bilang sama aku masih calon manajer dan mereka berdua masih belum kerja. Kalian berdua itu masih belum jadi karyawan udah angkuh begitu ya, apalagi kalian udah Mas, kerja. terus terang aja kalau sampean itu nggak bisa bayar. Jadi Udah nggak usah banyak ngomong Mas. Ini bahasanya ini kayak orang nggak pernah sekolah nih orang. Kamu gak usah menerapkan peraturan kamu yang dulu di perusahaan kami, tahu nggak? Perusahaan kami lagi fit. Udah, mendingan kamu pergi aja. Hah? Kalau kamu gak punya uang, kamu bilang aja. Dari tadi cuma bikin benar aja tuh kamu. rasain itu mas, makanya dari tadi jangan memperkeruh keadaan. Kita ini udah Kamu kalau dulu gak apa-apa kasar kayak gini. Tapi sekarang aku yang berkuasa, aku yang punya segalanya. Hah? Kamu berdiri di rumahnya aku, kamu gak punya kekuasaan. Apalagi kamu sekarang udah menjadi orang miskin. Kamu sudah kembali ke kodratnya kamu. Orang yang sering kamu injak-injak. Aku nggak pernah nginjak-injak kamu, Fit. Kamu juga sering pinjem uang sama aku nggak pernah mungkin. Cuman gara-gara hal ini aku bisa mungkin masalah itu ya. Kamu, Fit, yang pertama, kamu itu masih calon manajer. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Dan bentar lagi aku bakal jadi manajer. perlu saya ulang-ulang karena kalian itu nggak pinter sama sekali, otaknya masih di bawah. Jangan-jangan otak kalian tuh ditaruh di dengkul kalian ya. jangan kurang ajar ya mas. Ya. Mending gak usah bersaing sama kita. Masnya orang miskin gak bisa bersaing sama orang kaya. Oh. Mending pulang aja sana tidur. Jangan bilang orang miskin nggak bisa bersaing dengan orang kaya. Banyak anaknya orang kaya itu yang nggak jadi apa-apa dan sekarang udah kelaparan ada di jalan. Banyak anak orang miskin yang sukses menjadi seorang bos dan memberikan kebermanfaatan bagi orang sekitarnya. Katanya dulu orang miskin ya pak ya. Kok sekarang tetap miskin pak? Dia itu orang miskin dulu. Dia pernah berjaya di masanya, tapi sekarang udah kembali lagi Ya makanya menjadi mas orang kalau miskin. butuh itu yang sopan. Saya nggak butuh pekerjaan ini. Saya cuma pengen cari tahu siapa sebenarnya dalam di semua ini. Ternyata kamu, Fit. Kamu Emang mas siapa coba? Emang kamu siapa? kalian ya sebentar lagi bakalan Bakalan apa? Hah? tuh, apalagi tuh karyawan kayak gitu tuh. Lihat coba, bosnya berdiri, dia duduk. Kamu sopan gak usah banget kamu, jadi bro. sok pemimpin, hah? Karena kamu udah gak punya kekuatan. Mendingan kamu pergi aja. Oh, kamu pengen tahu kekuatanku, Apa hah? saya usir Pak ini Pak? Kalau dia tuh gak mau pergi, Usir aja ini Pak. kamu Adanya usir. jadi berantakan gara-gara mas ini pak. Sudah pergi. Hah? Aku sudah puas mencaci maki kamu dan aku sudah puas memperlihatkan kesuksesanku di depan kamu. Dari tadi udah nggak ada etika ini ngomongnya Pak. Banyak ngomong ini. Apa kamu? Kamu apa ini? Udah, Gung. Udah, Gung. Enggak, ini ada apa, Bos? Kamu ini siapa? Kamu gak usah ikut campur ya? Mas. Hah? Udah. siapa? Udah nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang ini supir kamu, Bay? Iya benar. Ya iya, kamu udah denger sendiri. Mas kalau Maksudnya gimana? Ya, gini. Ini yang bisa jelaskan. Kamu kalau misalkan pengen tahu aku siapa, Fit, Sufyan bakalan datang ke sini. Kamu coba pikir secara logika. Kamu dari dulu ke aku, kamu nggak pernah ada etikat baik, nggak pernah bersikap baik, Fit. Maksudnya Pak Sofyan? Mana mungkin aku bisa melamar kerja ke tempat kamu? Emang kamu kira aku orang bodoh? Aku tahu kamu
kerja di PT Surya Atmaja. Dan kalau misalkan Sofyan sebentar lagi ini sudah datang, kamu bakalan tahu sendiri, Fit. Tunggu, Pak. Aku kok bingung, kamu kok bisa kenal sama Pak Sofyan? Nah, nih orangnya diomongin udah datang nih. Biar dia sendiri yang jelaskan saya itu siapa, Fit. Aku udah berusaha sabar sama kamu, Fit. Pak Sofyan. Pak. Kok Ini Yan, kenapa aku minta kamu tadi nelpon aku suruh datang jam 4 ke sini, biar kamu tahu nih kelakuan calon manajer kamu yang kamu rekomendasikan sama aku. Aku jauh-jauh dari luar kota, tapi kenapa Yan, kamu malah memberikan tanggung jawab sama orang nggak penting kayak gini Yan? Pak Sofyan, emang Dia itu sudah melakukan perekrutan karyawan di luar kantor. Dia sudah memeras orang dua ini dan meminta mereka untuk membayar dan mereka akan segera bekerja. Apa seperti itu peraturan di kantor saya? Ya enggak, Pak. Aku pemilik perusahaannya, Fit. Asal kamu tahu, aku emang sengaja ya, sekalian aja aku pura-pura buat ngelamar kerja ke sini biar aku tahu kelakuan kamu seperti apa. Pak Sofyan, saya minta maaf. Udah diam, Fit. Kamu udah kelewatan banget. Mulai sekarang kamu saya pecat. Tapi Pak Sofyan, Mohon maaf yang sebesar. Udah, kamu gak usah banyak ngomong, Fit. Dan sekarang kamu sudah kehilangan pekerjaan kamu. Dan buat kalian berdua, ya, kalian gak bakalan saya terima di kantor saya. Pak, kita minta maaf, Pak. Saya nggak butuh maaf kamu. Saya cuman butuh kamu jangan melamar di kantor saya lagi. Karena kan percuma. Kamu ngabisin duit buat beli kertas ya. Mending kamu kasihkan sama orang yang lebih Ya, Pak, kita membutuhkan. juga korban, Pak Bayu, Pak. Ini saya nggak tahu. Urusan kamu dengan David bukan dengan saya. Dan kamu, saya minta kembalikan uang mereka hari ini juga. Kalau misalkan enggak ya, nggak dikembalikan hari ini, kamu bakalan saya laporkan pada pihak yang berwajib. tapi Pak, Kamu itu ya baru dikasih jabatan segitu udah sombong. Kamu sadar nggak tadi? Aku tahu, Fit, kamu itu berhenti cuman buat pamer ke aku, Fit. Kalau kamu sudah kerja di perusahaan, ternyata kamu cuman sebagai karyawan di perusahaan saya. Saya dulu emang orang miskin, Fit. Saya bangkrut dan saya ditertawakan sama kamu. Emang rumah saya pindah-pindah, Fit. Tapi di setiap kota rumah saya ada, Fit. saya minta maaf, Bay. Kalau masalah uang, mereka berdua belum transfer ke saya, Bay. Dan Oh. baru kali ini saya melakukan kesalahan. Ya, makanya karena ini baru pertama kali kamu melakukan kesalahan yang sangat besar. Ini juga pertama kali kamu dipecat gara-gara kecerobohan kamu. Tapi gak impas, Pak. Bapak David sudah bikin kita gak kerja lagi nih. Kita udah jujur dari awal ya. Ya meskipun kalian jujur, kalau nggak dibayar. cara kalian seperti itu, aku yakin kalian nggak punya kemampuan apa-apa. Kalian dari sopan santun aja nggak ada sama sekali, apalagi kemampuan. Percuma kalian pinter, percuma kalian sekolah tinggi-tinggi, tapi kalian nggak punya sopan santun. Saya nggak butuh karyawan seperti itu. Pak, kita bisa perbaiki diri, Pak. Perbaiki diri ya udah, itu urusan kamu bukan urusanku. Gung, dua orang ini kayaknya kalau misalkan kamu kasih pelajaran enak nih, Gung. Dia udah kurang ajar sama saya dari tadi, Gung. Oh, kalian berani macam-macam ke bos saya, hah? Mas, Hah? Kamu lagi mau dibuang, hah? Jangan macam-macam. Kamu badan aja kecil, sok jagoan. Maafin saya, Pak. Udah, kamu sana. Makanya kalian itu kalau misalkan mau dihargai, kalian juga harus menghargai dong. Itu balasan buat kamu karena kamu udah berani dorong aku. saya minta maaf, Bay. Ya, kamu minta maaf, hah? Oke, aku maafkan. Cuman kamu tetap gak bisa kerja di kantor saya lagi. Gung, mobilnya ada di mana, Gung? Yan, aku mau ngomong sama kamu, Yan. Saya, Pak. Mereka, kamu masih kurang, hah? Mau kerja. Masih kurang dibanting. Aku ngabisin waktu di sini nih. Seharusnya ngerjakan hal yang bermanfaat, malah aku ngeladenin orang gak waras kayak kalian. Gara-gara Bapak nih kita gak kerja. Saya minta maaf sama kalian berdua karena saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya tuh dipecat juga. Kita juga salah sih ya. Ya udah, mendingan kalian cari pekerjaan lain dan jangan mau kalau dimintain uang lagi. Saya mau masuk dulu.